Episode 8. Maafkan aku. Kevin telah selesai menyeka seluruh tubuh istrinya. Saatnya membersihkan dua berlian yang indah ini. Apa aku harus membukanya? Gumam Kevin. Kevin bingung sendiri. Dia takut kalau Mira terbangun pada waktu Kevin membersihkan dadanya itu. Bukankah aku suaminya? Tentu saja Mira tidak akan marah. Kevin menyeringai. Tentu saja hal itu dimanfaatkan olehnya. Perlahan tapi pasti, Kevin membuka pengait di punggung istrinya itu. Ditaruh bra di samping tempat tidur Mira. Dan saatnya Kevin memandang pemandangan indah yang tidak pernah dilihatnya sama sekali dari istrinya. Kevin menelan salivanya berkali-kali. Dengan rasa yang tersiksa, dia membersihkan dua berlian milik Mira. Menyeka pelan, penuh kelembutan, menyentuh dan menggenggamnya. Sial. Kevin benar-benar disiksa oleh tubuh indah sang istri. Sayang, kalau kamu bangun, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Melihatmu saja sudah benar-benar menyenangkan dan menyiksa. Apalagi merasakannya. Mira, kamu tidak akan kubiarkan jauh dariku walau sedetik saja. Kevin masih asik membersihkan sekaligus memainkan benda milik istrinya. Dia menatap wajah cantik Mira, pesona wanita Indonesia yang memang menjadi tipunya itu. Kevin mendekatkan wajahnya. Dia mencium bibir manis milik istrinya itu. Saat menyeka bagian bawah, Kevin mengumpat berkali-kali. Sungguh ketegangan yang luar biasa. Di balik dalam bagian bawah, sang istri yang menyentuhnya lembut, memainkan dengan jarinya. Shit, damn, ini pasti nikmat. Kevin tidak bisa menahannya lagi. Dia pun segera menarik tangannya dari surga milik sang istri. Aduh Kevin, apa dia tidak ingat kalau istrinya sedang sakit? Dasar suami tidak ada akhlak kau. Mira merasakan sakit yang luar biasa pada kepalanya, seperti terhantam batu yang sangat besar. Dia pun perlahan bangun dan berdiri. Dengan berjalan tertatih, berusaha mencari pegangan agar tidak terjatuh. Tapi dia tidak mendapatkan sesuatu untuk dipegang. Dengan sekuat tenaga, Mira berusaha terus berjalan. Tapi dengan rasa sakit yang luar biasa, Mira tidak dapat menahannya lagi. Dia pun terhuyung ke depan dan akan terjatuh. Tetapi tiba-tiba ada sebuah lengan kokoh yang menahan tubuhnya. Kamu mau kemana? Tanya seorang pria. Mira menatap wajah pria buli itu. Seperti tidak asing. Kamu siapa? Tanya Mira. Aku Kevin, suamimu. Apa kau tidak ingat? Jawab Kevin. Mira berusaha mengingat lagi, tapi kepalanya menjadi sakit. Sudahlah, tidak usah terlalu dipaksakan. Sekarang duduklah. Mira pun menurut. Dia duduk di sebuah sofa. Hai, apa kamu sudah baikan? Tiba-tiba ada suara perempuan yang juga tidak asing menyapanya. Mira menatap wajah itu, sangat tidak asing. Kevin, sepertinya dia sudah baik-baik saja. Sebaiknya antarkan aku pulang. Ucap wanita itu pada Kevin. Lance, sebaiknya kamu pulang sendiri. Aku mau menemani istriku. Jawab Kevin. Mira yang melihat Kevin dan Nancy tiba-tiba merasakan sesak di dada. Tiba-tiba Nancy menarik tangan Kevin, tetapi Kevin malah mendorongnya ke dinding. Adegan berpindah ke sebuah apartemen, di mana yang saat itu Kevin mendorong Nancy dan akan menciumnya. Mira mengingat kejadian itu. Pada saat itu dia berlari menuju lift dan masuk ke dalam. Di dalam lift Mira menangis, merasa sakit di ulu hatinya. Ya, dia ingat, lelaki itu adalah Kevin dan sang wanita adalah sekretarisnya. Dia merasa kejadian ini seperti dejavu. Lalu tiba-tiba suasana berubah saat Mira berada di sebuah jalan raya. Ada sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Mira terlihat pasrah, mengingat saat suaminya sedang berselingkuh di depan matanya sendiri. Kenapa harus beneran selingkuh sih? Kalau memang kalian saling cinta, kenapa tidak melepaskanku saja? Kevin, tidak seharusnya kamu menodai pernikahan suci ini dengan perselingkuhan. Mobil itu pun semakin mendekat. Mira memejamkan matanya. Tiba-tiba dirinya merasakan pelukan dari seseorang. Sayang, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku sangat mencintaimu, Mira.
Mira yang mendengarkan suara itu langsung membuka matanya. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran di dahinya. Sayang, aku mencintaimu. Mira masih merasakan pelukan itu. Dia melihat sekeliling. Ruangan yang bernuansa putih, bau khas disinfektan menyeruak di hidungnya. Mira merasakan tangan yang melingkar di perutnya semakin erat. Hembusan nafas menggelitik di telinganya. Kevin. Mira menoleh dan mendapati suaminya itu sedang tidur dengan nafas teratur. Ya, Kevin tidur seranjang dengannya, memeluk Mira seperti bantal guling. Aku ada di mana? Kenapa Kevin tidur di sini? Apa aku di rumah sakit? Batin Mira. Kenapa dia memelukku? Mira memegang kepalanya yang masih diperban. Dia merasa sedikit pusing. Tiba-tiba Kevin bergerak. Dia melonggarkan pelukannya. Mira yang menyadari itu langsung menutup matanya kembali. Sayang, aku ke kamar mandi dulu ya, ucap Kevin. Mira merasakan bibirnya basah, tapi dia masih menutup mata, berpura-pura belum siuman. Ada apa dengan Kevin? Kenapa dia menciumku? Ini bukan mimpi kan? Mira membuka matanya ketika mendengar suara pintu kamar mandi tertutup. Dia meraba bibirnya yang masih basah. Ini nyata. Aku tidak bermimpi. Lalu kenapa tiba-tiba Kevin berubah 180 derajat terhadapku? Apa aku harus senang atau bersedih? Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Mira. Setelah beberapa saat, Kevin keluar dari kamar mandi. Mira menutup matanya kembali. Sayang, kamu masih belum mau bangun ya? Ini sudah 5 hari loh. Apa kamu masih marah padaku? Jujur Mira, aku sangat merindukanmu. Bangunlah sayang. Aku akan menjelaskan semuanya. Aku dan Lindsay tidak ada hubungan apa-apa. Pada waktu itu kamu salah paham. Aku melihat wajah Lindsay seperti wajahmu. Aku dalam keadaan mabuk karenamu, Mira. Maafkan aku sayang. Kevin menciumi wajah istrinya itu. Mira yang sedang berpura-pura tidur itu hanya diam pasrah. Dia benar-benar bingung dengan semua ini. Jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah puas mencium wajah istrinya, Kevin kembali berbalik dan memeluk Mira erat. Apa benar yang dikatakan Kevin? Apa selama ini aku salah paham? Sebenarnya apa yang kamu rasakan terhadapku, Kevin? Apa maumu sebenarnya? Kenapa ini sangat rumit? Aku harus mencari tahu. Batin Mira. Lalu kemudian ia pun ikut terlelap dalam pelukan sang suami. Sinar matahari pagi menyinari korden jendela kamar rawat Mira. Kevin sudah bangun dan membersihkan diri. Tok tok tok. Tuan, ini bunga pesanan Anda, ucap Samuel yang baru saja datang dengan membawa berkas-berkas yang harus ditandatangani oleh Kevin. Terima kasih Sam, letakkan berkas itu di meja, ucap Kevin mengambil bunga yang dibawa oleh Samuel. Sayang, ini bunga kesukaan kamu kan? Maaf selama ini aku tidak pernah memberimu bunga. Aku juga baru tahu kalau kamu sangat menyukai bunga lili, ucap Kevin kepada Mira yang masih terlelap. Samuel melihat iba kepada atasannya itu. Sudah tepat 6 hari ini Mira koma, dan selama itu juga Kevin tidak pernah pergi dari sisinya. Sam, kembalilah ke kantor. Baik tuan, jaga diri Anda, jangan sampai kelelahan dan sakit. Ya Sam, aku harus sehat untuk menjaga istriku, jawab Kevin. Sebentar lagi Tina akan membawakan sarapan untuk Anda tuan, ucap Samuel yang kemudian undur diri. Kevin menatap wajah Mira, mengambil tangan sang istri dan menggenggamnya erat. Sayang, apa kamu masih marah padaku? Kumohon bangunlah. Aku menyesal Mira. Maaf telah menyakitimu. Sebenarnya aku juga sakit saat kamu merasa sakit. Kevin mencium punggung tangan Mira. Setitik air mata jatuh di pipi Mira saat Kevin mencium keningnya. Mira menggerakkan tangannya. Kevin yang menyadari hal itu langsung memanggil istrinya. Mira sayang, apakah kamu mendengarkanku? Seru Kevin bahagia. Mira yang sebenarnya telah bangun dari tadi pun membuka matanya. Dia mengerja berkali-kali, menetelkan cahaya yang masuk ke retina. Kevin yang melihat istrinya telah sadar itu pun langsung berteriak senang. Dia memencet tombol untuk memanggil dokter. Sayang, akhirnya kamu bangun. Aku senang sekali. Mira, maafkan aku ya. Maaf telah membuatmu seperti ini, ucap Kevin masih menggenggam tangan istrinya itu. Mira menoleh ke arah Kevin.
dengan ekspresi datar. Anda siapa? Kevin yang mendengar ucapan Mira langsung menegang. Apa Mira tidak mengenalinya? Apa benar yang ditakutkan selama ini terjadi? Harus senang atau sedih melihat kondisi Mira yang amnesia itu. Bersambung.